Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good evening everyone. Good evening, Miss. Yeah, thank you. Good evening. Thanks for your participation. Yeah, for today after we doing our midterm last week. Yeah, and for today we will join into our ninth meeting. Yeah. And our topic for today is about conditional sentence. And about the topic for today will be delivered and presented by third group. Yeah, third group here consists of two-person. Yeah, for Preti and Roland. And I have seen here. Yeah, for Preti in this Zoom, and then for Roland not here. Yeah, but I think Freddy, you can present about your material for today now, yeah, because our time is over, yeah, it's over, yeah, 15 minutes, yeah, okay, and here for Pretty, yeah, you can present about the conditional sentence for your friends today in this Zoom, and I will make you become a host, yeah. So that's what you can share about your PowerPoint, yeah. And don't forget, if your friends wanna join into our Zoom, you must admit, ya. Jadi Preti, saya kasih langsung sekarang kesempatan untuk kamu untuk menjelaskan dan mempresentasikan topik kamu, ya. Topiknya adalah tentang conditional sentence. Setelah ini saya akan menjadikan kamu sebagai host yang nantinya tugas kamu adalah sebagai host, selain untuk menjelaskan materi untuk hari ini, kamu jangan lupa untuk mengaccept, menerima teman kamu yang ingin join di dalam Zoom ini, ya Preti, ya. Bye, Miss. Okay. Okay, I will make you become a host, ya, with minutes. Preti. Okay, wait ya. Preti make a go. Oke, saya buat kamu sebagai host, ya Preti. Iya, Miss. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, Preti, silakan, kamu sudah saya buat ke dalam host. Silakan kamu buka presentasi untuk hari ini. Terima kasih. Oke, Preti, you can speak now. Halo, Preti, where are you? Preti, silakan dibuka mic-nya ya untuk menjelaskan materinya. Ini saya sudah melihat dari share screen kamu. Silakan dibuka ya, Preti.
conditional sentence. Kelompoknya cuman saya sendiri. Conditional sentence adalah sentence are sentences that say a hope or description. They dream in the form of conditional sentences. In general, the sentences Maaf consist Preti, of maaf saya parts. potong Preti. Suaranya kenapa bisa ini ya bertabrakan ya? Kamu ada dekat dengan teman kamu atau gimana ya? Halo? Iya, Miss. Preti, kamu suaranya kok ini ya menggema-gema ya? Iya, Miss, saya satu kamar sama Kamel. Coba punya si Amelia, coba matikan dulu mic-nya, speakernya gitu. Jadi salah satu aja dipilih. Kalau enggak dia nanti ini dia bertabrakan suaranya. Iya, Miss. Iya, coba salah satu punya Kamel aja, speakernya yang dimatikan gitu. Jadi dia biar nggak tabrakan dia ya, Preti. Iya, Miss. Atau bagi tempat, misalnya si Kamel di kamar, si Pretinya di ruang mana gitu, biar dia nggak dekatan. Udah, Miss. Kamel udah pakai handset. Oh iya, oke. Oke, silakan Preti, dilanjutkan. Maaf ya, saya potong. Ulangin ya. Kamu sebutkan dulu kamu kelompok berapa, nama kamu siapa, apa yang ingin kamu jelaskan, lalu masuk ke materinya ya menggunakan bahasa Inggris. Thank you. Miss, kelompoknya cuman saya, Miss. Si Roland dia nggak mau ketanya, dia nggak ikut Zoom. Ya udah nggak masalah. Udah sekarang kamu gitu aja. Kamu jelaskan aja ya. Oke? Thank you. Ya, Miss. Menjelaskan say conditional sentences parts. Dalam bentuk itu disebut the phrase possibility. The phrase of a conditional sentences is called a probable condition, which means that something will be possible in the future, as well as know when the time is valid. If plus subject plus simple present plus subject plus fixed stanza, or if the subject plus fixed stanza plus subject plus fixed stanza. Tipe pertama, bentuk pertama dari conditional tenses disebut probable condition, yang artinya bahwa suatu beta
comes, I will give her the message. Jika beta datang, aku akan memberinya pesan. If another in call the impossible condition, which mean that the incident contradicts the truth because it is daydream atau dilation only. Contrary to facts. If a subject plus simple past plus subject plus verb plus verb in, atau subject Infinitive. plus verb make hot plus verb in, if plus subject plus simple. Example, if our rich, I would give my money to the poor. Jika saya kaya, saya akan memberikan kedua, Memberikan uangku pada orang miskin. orang miskin. Bentuk kedua dari conditional sentences disebut improbable tension, yang artinya bahwa kejadian tersebut bertentangan dengan sebenarnya. Karena ini merupakan lamunan atau khayalan saja. Yang tipe ketiga, describing an event that is contrary to the past and there is no hope of it being carried out because it is a dream of the past. Impossible condition. If plus subject plus past perfect plus subject could would make plus have plus past Participle. Tiga. Participle or subject plus would make plus have plus past participle. Bab 3, if subject plus past perfect. Example, if had know her number and what had called her. Jika anggota telepon yang menggambar kentangan dengan selalu dan tidak ada harapan itu dilakukan karena itu adalah melamun di masa lalu atau kondisi mustahil. Sekian dari saya, Miss. Terima kasih. Jika teman-teman ada any question, silahkan. Oke, thank you. Ya, untuk yang lain gimana? Ada pertanyaan? Oke, mungkin saya akan membantu untuk lebih menjelaskan lagi ya. Coba di slide pertama, buka. Slide pertama. Ready? Coba diubah ke slide pertama. Dari awal saya dari awal, coba dari awal. Oke, ya. Thank you ya Preti. Oke, lanjut next Preti di bawah ini. Ya. Saya tambahkan sedikit. Oke. Ya. I will give and explain a little bit explained about the conditional ya. Here Preti have told the explained of conditional sentence for you. Di sini tadi Preti sudah sedikit menjelaskan tentang kalimat pengandaian ya. And here dan di sini I will give a little bit explanation also. Saya akan memberikan sedikit penjelasan ya about conditional sentence, tentang conditional sentence ya.
Oke, if we talk about the conditional sentence, jika kita berbicara tentang conditional sentence ya, talks about the conditioned in the future or maybe the conditioned in the past. Jadi ini kaitannya adalah tentang suatu kondisi, tentang andaian kita ya, andaian kita. Apakah andaian itu dia di masa sekarang ataupun di masa yang lampau ya. So if we talk about the conditional sentence here, it talks about the sentence is about our hoping, is about our daydream ya, in the form of conditional sentence ya. And here related to God, the conditional sentence ya consists of two parts. Jadi di conditional sentence ini nanti dia ada dua bagian. Nah, jadi ada namanya main clause, ada namanya if clause. Kalau di bahasa Indonesia kita pernah dengar ada namanya anak kalimat, ada induk kalimat. Nah, itulah dia. Jadi ada dia dua kalimat, nanti ada dua dia clausa di dalam satu kalimat ini. Clausa yang pertama adalah main clause, clausa yang kedua adalah if clause. Ya. Jadi kalau nanti dia if clause itu ada beberapa syarat yang memang terkandung di dalamnya. Jadi tergantung nanti dia jenis tensesnya ya. Oke, kita lihat yang pertama. Let's we check for the first type. Oke, next Pretty untuk tipe yang pertama. Ya. The first type, oke, di sini ada tipe yang pertama. The first type is about the possibility. Kalau yang pertama adalah tentang possibility. Kalau dikatakan possibility berarti probable, sama ya. Possible means like probable. Ya, it means about kemungkinan ya. Jadi kalau kita berbicara kemungkinan berarti itu mungkin. Mungkin bisa terjadi, mungkin bisa tidak terjadi. It based on the condition. Jadi itu tergantung dengan kondisinya. So that's why we can say that for the first time is in the conditional sentence is talk about the probable condition that something maybe happened in the future time or maybe now gitu. Jadi dia bisa kemungkinan apakah itu bisa terjadi ataupun tidak di masa yang sekarang gitu apabila kondisinya itu memenuhi. Jadi di tipe yang pertama ini itu dia ada dua rule-nya. Sebenarnya satu rule-nya tapi dia bisa diubah. Maksudnya bisa dirubah apa Miss? Bisa if-nya itu diletakkan di awal kalimat, bisa if-nya itu diletakkan di klausa yang kedua. Kan ada dua klausa, ada main clause-nya, ada if clause-nya. Bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang. Oke, itu dia. Jadi jika kita berbicara untuk rules-nya ya, if we talk about the rules here, if plus subject plus simple present plus subject and plus future tense ya. Jadi di sini kaitannya kalian harus tahu tentang tensesnya. Oke. Kalau dia waktunya sekarang yang kemungkinannya akan terjadi di masa yang akan datang, berarti gunakanlah tensesnya itu adalah tenses present. Di mana tenses present itu sendiri kaitannya adalah dengan tenses masa depan yaitu future. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Misalnya adalah minggu depan kelompok 4 yang maju. Nah, kelompok 4 itu siapa saja orangnya? Oke, kalau kelompok hari ini kan kelompok 3, kelompok 4 minggu depan ada Jenius dengan Rosida. Nah, saya buat kalimat seperti ini. Jika Rosida dapat join ke Google Class, dia akan mempresentasikan materinya minggu depan. Nah, itu satu kalimat pengandaian. Pengandaian yang mungkin akan bisa terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang sesuai dengan kondisinya. Apakah kondisinya itu bisa terpenuhi atau tidak? Itu maksudnya tipe yang pertama. Jadi ada kemungkinan yang akan terjadi jika kondisi tersebut terpenuhi. Jadi kalau kita berandai-andai sekarang, berarti kan tense yang kita gunakan present. Tapi andaian itu kan bisa terjadi di masa yang akan datang. Maka dia present itu kawannya adalah future. Karena dia berandai sekarang, yang terjadi adalah di masa yang akan datang. Maka di sini dua tenses kolaborasi.
tenses present dengan tenses future. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami, guys? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Ya, jadi gitu ya. Kalau dia tipe yang pertama berarti adalah tipe yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Dia ngomong harapannya sekarang, kejadiannya mungkin nggak terjadi, bisa saja. Kapan? Masa akan datang. Namanya kita berandai-andai. Andaiannya sekarang, terjadinya nanti masa yang akan datang. Makanya dia kolaborasi dua tenses. Tenses presentnya dengan future. Jadi contohnya seperti tadi. Jika Rosida bisa join ke Google, ke Zoom, maka dia akan menjelaskan materinya di minggu depan. Nah, itu kita berandainya sekarang, tapi kondisinya adalah di minggu depan. Maka bisa mungkin terjadi di minggu depan itu Rosida akan menjelaskan materi tersebut. Jadi kalimatnya seperti apa? If Rosida can join into the Zoom, she will, karena dia future maka pakai will ya. She will present her material next week. Jika Rosida dapat join ke Zoom, dia akan mempresentasikan materinya minggu depan. Itu contohnya. Oke? Oke? Nah, gitu dia. Jadi, kita harapannya sekarang, kejadiannya yang mungkin terjadi adalah di masa depan, maka hal yang sekarang itu gunakanlah tensesnya present. Tapi kejadiannya apakah mungkin terjadi atau tidak terjadi, berarti dia nanti menggunakan future tense. Oke, next. Tipe yang kedua. Pretty. Halo Pretty. Next, tipe yang kedua, Pretty. Halo Pretty. Kemana sih Pretty ini? Pretty? Tidur dia. Pretty, tidur kamu? Enggak, Miss. Jaringannya, Miss. Oke, next, tipe yang kedua. The second type, oke, ini adalah contoh tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini sebenarnya hampir dia mirip dengan tipe yang pertama. Tapi bedanya adalah di sini unreal present. Unreal present maksudnya apa? Berarti ini adalah bentuk dari improbable condition. Maksudnya apa improbable condition, Miss? Maksudnya adalah kejadian yang diharapkan itu bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya. Dia cuma berhayal-hayal saja. Contoh, si Freddy ini contohnya adalah dia mungkin berhayal jika aku tamat dari jika aku menyelesaikan studiku, kata si Freddy, aku akan berkeliling dunia. Nah, hal yang diandaikan oleh si Freddy itu sesuai nggak dengan keadaan si Freddy sekarang? Coba dijawab Freddy. Freddy, Apa, Miss? kamu kemana saja sih? Di sini saya, Miss. Nah, kalau saya tanya kamu buka mic kamu, jangan kamu tutup. Kalau kamu saya tanya Freddy, saya buat kalimat seperti ini. Jika Freddy menyelesaikan studinya, dia akan berkeliling dunia. Nah, saat ini apakah itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya kamu sudah menyelesaikan studi kamu, Freddy? Belum, Miss. Nah, belum. Itulah contoh yang kedua. Jadi jika kita berbicara contoh yang kedua, ini kamu berhayal, di mana hayalan tersebut ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu. Jadi kamu tuh hanya seperti berhayal, melamun gitu.
Jadi kalau kamu ingin membuat kalimat pengandaian seperti itu yang tidak sesuai dengan diri kamu, maka gunakanlah tipe yang kedua. Ya. So if you want to make your sentence in unreal present, you can use the second condition for your sentence. Ya. For example, if Freddy started his studies, ya. If Freddy finished her studies, she wanted to around the country, for example. Dia mau berkeliling negara misalnya gitu. Jika Freddy menyelesaikan studinya, dia akan berkeliling negara. Maka di sini kamu menggunakan tipe tenses past tense ya, yang dengan if clause-nya. Kemudian main clause-nya kamu gunakan yang past-nya ya. Jadi will tadi kamu harus ganti menjadi would. Lalu seluruh bentuk kata kerja di dalam if clause harus menggunakan past. If Freddy finished his studies, she would go to some countries misalnya. Jika Freddy menyelesaikan studinya, dia akan pergi ke beberapa negara. Nah, that's the example. Jadi itu contohnya. Oke, next, the last. Oke, kita lihat yang terakhir. The third time. Oke, Freddy, next. Tipe yang ketiga, Freddy. Ya, Miss, tunggu ya, Miss, jaringannya. Oke. Ya. The last type untuk tipe yang ketiga, ya. It's about the past unreal condition. Ini adalah tentang past unreal condition. Jadi ini sama dengan tipe yang kedua. Dia bertentangan dengan masa, bertentangan dengan keadaan. Jadi dia berhayal-hayal, tapi yang dia hayalkan itu udah lampau. Dan itu bertentangan juga dengan keadaan yang ada. Contoh, si Preti ini dia berhayal. Dia itu sebelum dia kuliah di STMIK Penusa, dia dulu punya hayalan dia mau masuk kedokteran misalnya. Nah, dia berhayal tapi kenyataannya nggak sesuai dan hayalan itu udah lampau waktu di SMA. Oh, aku mau jadi dokter lah misalnya gitu. Jadi di studi Preti buat kalimat, jika aku menjadi dokter, aku akan bekerja di rumah sakit. Nah, itu hayalan Freddy ketika di SMA. Tapi ketika dia berhayal, itu udah lewat. Dia cerita sekarang, tapi hayalannya dulu. Dia cerita sekarang, hayalannya dulu. Berarti kan udah lewat. Nah hayalannya yang dulu itu, dia jadi dokter, itu gak sesuai dengan dia yang ada. Karena dia bukan seorang dokter. Itu tipe si Freddy yang ketiga. Jadi jika kalian ingin membuat kalimat ya pengandaian, tapi andaian kalian itu udah lewat waktunya dan andaian itu tidak sesuai dengan fakta yang ada pada dirimu, maka gunakanlah tipe yang ketiga. Oke, in the third type, di tipe yang ketiga, you must use past perfect in if clause, and then after that must could, would, might plus have ya, plus verb 3 in main clause. Jadi untuk rumusnya apa, Miss? Jika dia di if clause-nya, maka gunakanlah past perfect. Tapi di main clause-nya gunakanlah dia could, would atau might plus have plus verb 3. Jadi kalau contohnya tadi, jika Freddy menjadi seorang dokter, atau jika Freddy lulus di kedokteran, misalnya seperti itu ya, lulus di kedokteran, dia akan bekerja di rumah sakit misalnya. Berarti kalimatnya menjadi apa? If Freddy ya had passed in doctor department, she would have work in hospital. Gitu contohnya. Jadi gunakan dia kalimat tipe ketiga. Jika Freddy telah lulus di kedokteran, dia akan telah bekerja di rumah sakit. Kenyataannya itu hanya hayalan Freddy di masa lalu, di mana hayalan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada pada Freddy. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Miss. Bisa dipahami?
Ya, jadi tipenya itu ada 3. Tipe yang pertama yang mungkin terjadi sekarang ataupun masa depan jika sesuai dengan kenyataan yang ada. Tipe yang kedua itu hanya sebuah hayalan di mana bertentangan dengan kenyataan yang ada, tapi masanya sekarang andaiannya. Tapi kalau yang ketiga hayalan juga, tapi hayalannya itu udah lewat, udah di masa yang lalu, tapi diceritakannya lagi. Paham ya? Paham ya? Miss. Oke, kalau paham terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan? Ayo, si Freddy mau menjawab pertanyaan kalian itu. Saya sudah bantu untuk menjelaskan. But if you have still confused about the conditional sentence here, Freddy wanna answer your question. Okay, come on guys. Ada pertanyaan, Depi? Anissa, Kamel, Rohana, Nurhayati, dibuka semuanya videonya. Tidak ada pertanyaan, jelas? Jelas, Miss. Jelas? Halo guys. Jelas, Miss. Kalau jelas, Freddy silakan ditutup. Oke, presentasi saya sekian dan terima kasih. Okay, yeah, because you don't have any question for Freddy, yeah. So, I think all of you have understood about my explanation and Freddy's explanation. I think that's all, yeah, thank you. But here you can look at your Google Class and then try to answer the text from me, yeah. Sampai jumpa. Okay, see you next week Okay, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Okay, I close our class ya. Thank you for you all. Bye. Bye. See you. Bye. See you. See you, Miss. Ya.